Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah sahabat seiman, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di yaumil akhir kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Alhamdulillah dalam acara podcast kali ini akan disapa hangat oleh saya dan Ustazah Lia yang akan membahas tema Buka Bersama Merayakan Kebersamaan dalam Ramadan. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, gimana nih kabarnya Ustazah Lia? Alhamdulillah baik Ustazah. Ustazah sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Ustazah, Masih sehat kan ya? alhamdulillah masih sehat. Masih semangat kan ya? Pasti dong Ustazah, kan bulan Ramadan ini bulan yang paling ditunggu-tunggu nih. Jadi harus semangat dong menjalaninya. Oke, benar sekali Ustazah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ya Ustazah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, ngomong-ngomong tentang bulan Ramadan nih Ustazah. Biasanya bulan Ramadan itu tidak lepas dengan yang namanya buka puasa bersama. Nah, untuk Ustazah Tia sendiri nih, udah melaksanakan buka puasa bersama atau bukber nggak nih? Kalau sampai hari ini ya Ustazah baru buka bersama keluarga aja sih, belum ada berbuka bersama teman-teman. Kalau Ustazah Lia sendiri nih berapa kali udah buka puasa bersama? Kalau buka puasa bersama tiap hari sih Ustazah ya, tapi ya sama keluarga. Kalau untuk bukber di luar masih belum Ustazah, belum ada rencana sih. Tapi kayaknya mungkin bisa ya kali ini kita bukber bersama. Oh, bisa atur aja ya Ustazah ya. Oke, siap diatur ya Ustazah. Oke, nah Ustazah biasanya kalau buka puasa bersama nih, kalau untuk Ustazah Tia sendiri, tempat-tempat yang seperti apa sih Ustazah kriterianya kalau untuk bukber? Biasanya sih cari tempat yang nyaman ya Ustazah, suasananya nyaman, terus bersih, dan juga biasanya itu cari tempat yang ada musolanya atau dekat sama tempat ibadah gitu ya. Jadi kita bisa sambil setelah buka puasa bisa sholat gitu ya, nggak ketinggalan sholatnya. Ya benar sekali ya Ustazah. Berarti kalau kita mau cari tempat bukber, itu cari tempat yang memang ada musolanya. Karena kalau untuk buka puasa bersama, dari sholat maghrib ke sholat isya itu kan waktunya sebentar ya Ustazah. Nah jangan sampai nanti kita buka bersamanya oke, tapi malah sholat maghribnya malah tertunda, malah kodokan. Nah, kan astagfirullahaladzim. Nah kalau untuk Ustazah Tia sendiri nih Ustazah, biasanya kalau untuk bukber apa aja sih Ustazah yang mau dibahas? Biasanya sih kita kalau bukber itu ya Ustazah bincang-bincang dengan teman atau keluarga itu menanyakan kabar dan lain-lain. Terus ketika datang waktu maghrib membaca basmalah dan doa buka puasa bersama, lalu makan kurma dan minum air putih, makan-makan yang lainnya. Baru setelah itu sholat maghrib berjamaah. Oh gitu ya Ustazah, berarti sama nih kita. Cuman ya biasanya Ustazah kalau yang namanya buka bersama atau buka puasa sendiri pun juga bukan diharuskan ya Ustazah, sebaiknya kita meminum air putih dan juga memakan buah kurma. Kenapa? Karena hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya apabila salah seorang di antara kalian berbuka, hendaklah berbuka dengan kurma, karena dia adalah berkah. Dan apabila tidak terdapat kurma, maka berbukalah dengan air putih, karena air putih adalah bersih. Ini hadis riwayat dari Tirmizi dan juga Abu Daud Ustazah. Jadi udah tepat ya Ustazah ya kalau berbuka puasa itu dengan buah kurma dan juga air putih. Nah, benar sekali Ustazah. Selain itu juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka nih. Menyegerakan berbuka Iya. Ustazah. Oh, berarti Ustazah kalau misalkan sudah waktu beduk nih, berarti memang harus benar-benar langsung buka puasa nih, nggak boleh ditunda-tunda gitu? Ya Ustazah, kalau sudah waktunya berbuka maka segeralah berbuka. Jangan ditunda-tunda lagi. Misalkan, wah saya masih sanggup nih puasa, masih kuat, masih belum merasa lapar dan haus. Jadi tidak seperti itu ternyata. Jadi harus disegerakan berbukanya. Oh, berarti seperti itu ya Ustazah. Kalau misalkan sudah waktunya azan maghrib, maka segeralah berbuka. Jangan lupa tadi berbuka dengan Kurma dan air putih. Oke, siap. Nah selain ini bukber ini
bukan sekedar soal makan bersama, namun biasanya juga dijadikan sebagai momen silaturahmi dan lainnya, mengingat kesibukan masing-masing sehingga jarang bisa bertemu kan bersama teman-teman. Jadi momen-momen buka puasa bersama seperti ini Ustazah yang dimanfaatkan untuk saling bersilaturahmi, ya paling nggak setahun sekali bertemu teman-teman. Ya benar sekali ya Ustazah. Apalagi ya kita kodratnya sebagai manusia, kita itu biasanya bersosialisasi. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan kita pada saat buka bersama, itu kita melaksanakan silaturahmi. Yang mana yang namanya silaturahmi itu pasti nantinya akan menghasilkan sebuah kebaikan. Apalagi nanti kalau misalkan pada saat kita bukber, kita bersilaturahmi, kita bisa menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang baik ke depannya. Iya Ustazah, tepat sekali. Hal ini juga sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, tahukah kalian tentang sesuatu yang paling cepat mendatangkan kebaikan ataupun keburukan? Sesuatu yang paling cepat mendatangkan kebaikan adalah balasan atau pahala orang yang berbuat kebaikan dan menghubungkan silaturahmi. Sedangkan yang paling cepat mendatangkan keburukan ialah balasan atau siksaan bagi orang yang berbuat jahat dan yang memutuskan tali persaudaraan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, berarti Masya Allah sekali ya Ustazah yang namanya silaturahmi ini, apalagi di bulan yang penuh berkah ini. Pahalanya yang pasti double-double, pahala berpuasa, kemudian juga pahala bersilaturahmi. Nah, kalau untuk Ustazah nih, kalau menurut Ustazah, kira-kira pada saat bukber ini apa saja sih kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan? Alhamdulillah banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan saat buka puasa bersama ini Ustazah. Jadi selain menjalin silaturahmi, khususnya bagi orang yang membukakan puasa, itu dari Zaid bin Khalid al-Juhani berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmidzi. Masya Allah, berarti ya Ustazah kalau misalkan kita lagi nggak puasa nih, tapi kita membukakan orang yang sedang berpuasa, berarti pahalanya sama dengan kita berpuasa seperti itu ya Ustazah? Iya benar sekali Ustazah. Masya Allah, berarti ini sangat spesial juga nih, khususnya untuk perempuan kalau misalkan memang lagi haid atau halangan. Nah kalau misalkan mau dapat pahala berpuasa, ya berarti bisa nih dengan membantu ibu atau orang tua di rumah untuk membukakan ayahnya, adiknya, ataupun kakaknya dan keluarganya. Seperti itu ya Ustazah ya? Benar sekali Ustazah. Berarti bisa nih nanti Ustazah kita makan-makan ya? Oh iya bisa, atur aja Ustazah. Oke. Nah Ustazah, kira-kira apa lagi nih Ustazah kebaikan yang bisa kita dapatkan? Jadi banyak orang yang memberi makan untuk orang berbuka ya Ustazah. Yang paling umum adalah pemberian takjil kepada jamaah sholat maghrib yang berbuka puasa bersama di masjid atau musola. Oh iya benar sekali Ustazah, apalagi kalau misalkan membukakan orang berpuasa itu di masjid atau musola. Untuk di daerah saya sendiri ya Ustazah, tradisi tersebut masih terjalin alhamdulillah. Jadi memang kalau di daerah saya itu setiap bukan 1 bulan sekali ya, setiap bulan Ramadan itu setiap rumah itu pasti membukakan orang-orang yang berpuasa atau takjil di musola ataupun masjid-masjid terdekat. Nah selain itu juga biasanya Ustazah memberi makan setelah tarawih. Nah biasanya ada makanan atau minuman, makanan ringan seperti itu Ustazah pada saat mereka tadarus. Wah, sama Ustazah di tempat saya juga bahkan ada masyarakat yang mengundang kolega, keluarga dan kenalannya untuk berbuka puasa di rumahnya disertai dengan ceramah agama atau yang biasa disingkat dengan kultum ya. Oh, kultum sebelum maghrib. Ya, sebelum maghrib ya Ustazah. Alhamdulillah ya dengan adanya buka puasa bersama ini kita bisa tetap menjaga silaturahmi dan berbagi. Karena kan sesungguhnya silaturahmi menambahkan umur dan memperbanyak rezeki. Alhamdulillah ya Ustazah. Tapi gini Ustazah, selain kebaikan tadi Ustazah, kira-kira ada nggak sih Ustazah hal-hal yang mungkin mengurangi pahala berpuasa nih Ustazah kalau misalkan pada saat kita bukber di luar? Ada nggak nih kira-kira Ustazah? Benar Ustazah, buka puasa bersama ini bisa mendatangkan pahala, tapi bisa juga mengurangi pahala saat kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan saat buka puasa bersama nih terlalu senang bertemu dengan teman-teman yang jarang bertemu tadi kan. Jadi banyak ngobrol, ini kasihkan ngobrol, kasihkan foto-foto.
terus jadi lupa menjalankan sholat maghrib, bahkan sampai sholat isya-nya juga tidak dijalankan gitu. Astagfirullah, semoga kita terjauh ya Ustazah dari hal-hal seperti itu. Ya, apalagi waktu sholat maghrib ini tadi jaraknya tidak terlalu jauh dari sholat isya ya Ustazah. Terus sholat isyanya juga nanti terlewat, terus tidak sholat tarawih. Kan sholat tarawih adanya cuma di bulan Ramadan ini kan Iya. sayang sekali kalau ketinggalan. Iya benar sekali Ustazah. Ini Ustazah, saya juga masih teringat ada dari firman Allah Subhanahu wa taala itu dalam Al-Qur'an surah Al-Maun ayat 4 dan juga 5 yang artinya maka celakalah orang yang sholat. Nah, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, artinya di sini kan Ustazah mereka adalah orang-orang yang memang menunda-nunda sholat. Sudah waktunya sholat, tapi ya nanti aja dulu, ngobrol dulu, misalkan seperti itu. Semoga kita terhindar ya Ustazah dari hal-hal tersebut. Iya saja, semoga kita dihindarkan dari hal-hal tersebut ya. Jadi selain melalaikan sholat, ada juga nih yang mengurangi pahala puasa loh saja. Apa itu Ustazah? Jadi kan kita sambil menunggu waktu berbuka nih, ngobrol sama teman-teman, terus sengaja atau tidak sengaja, mungkin ada yang bergunjing atau bergibah nih. Astagfirullahaladzim. Padahal ya Ustazah yang namanya kita menggunjing atau menggibah itu bukan pahala, dosanya ya Ustazah itu sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min zalik ya Ustazah. Semoga kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Benar sekali Ustazah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia agar tidak saling curiga atau menggunjing dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Masih ingat kan Ustazah ayatnya? Insya Allah masih ingat, tapi artinya ya Ustazah nggak Iya. apa-apa ya. Oke. Kalau tidak salah artinya itu ialah hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Nah, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi Ustazah, jangan sampai nih hal-hal seperti itu terjadi kalau misalkan nanti saatnya kita mau bukber nih. Ya sayang sekali ya Ustazah, kan sudah puasa seharian, menahan lapar dan haus. Pas buka puasa bersama malah memakan bangkai saudaranya sendiri tadi karena bergibah, membicarakan aib, kekurangan atau keburukan orang lain. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya sebenarnya Ustazah walaupun tidak membatalkan puasa, tetapi hal tersebut itu bisa mengurangi pahala berpuasa ya Ustazah. Nah, tak jarang juga Ustazah acara buka puasa bersama nih juga berubah jadi ajang pamer nih. Nah, jadi setelah buka puasa bersama malah merasa kesal karena teman yang sudah sukses justru terus membanggakan diri dan merendahkan temannya sendiri yang dinilai belum sukses. Jadi memamerkan kemewahan yang dimiliki tanpa memikirkan perasaan teman yang lain. Kadang ini membuat seseorang itu malas untuk ikut berbuka puasa gitu Ustazah. Oh gitu ya Ustazah, jadi ajang pamer mungkin bisa disebut sebagai ria ya Ustazah ya kayaknya ya. Kalau misalkan ya suka memamerkan barang-barang ya mungkin kalau perempuan ya Ustazah tas mungkin atau pakaian seperti itu ya Ustazah. Dan hal itu ria tersebut merupakan salah satu hal yang tercela di dalam Islam. Iya. Jadi kan momen buka puasa bersama ini harusnya itu kan kita merayakan kebersamaan saat bulan Ramadan, menjalin silaturahmi. Pas pulang nanti malah ada yang kesal, merasa sakit hati tadi karena ada temannya yang merendahkannya atau pamer tadi kan Ustazah. Jadi males banget gitu kan Ustazah buka puasa bersama. Jangan seperti itu berarti ya Ustazah ya. Yang namanya ya kita harus benar-benar bisa menjaga lisan dan perbuatan kita memang pada saat kita bukber, apalagi buka bersama di luar nih bersama teman-teman mungkin yang ada dari teman-teman SD, SMP ataupun SMA. Nah, ada lagi nih Ustazah hal yang mengurangi pahala pada saat berpuasa. Waduh, apalagi tuh Ustazah? Bukan berpuasa tapi pada saat bukber nih. Oh, aduh, apa tuh? Yaitu berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dalam satu tempat. Oh iya Ustazah, jadi buka bareng teman-teman alumni itu kan ada laki-laki dan perempuan ya yang bukan muhrim. Kadang duduknya bercampur atau berdesakan antara laki-laki dan perempuan. Apalagi kalau buka bareng ayang nih berdua-duaan yang bukan muhrimnya. Aduh, gimana tuh ya Ustazah ya? Jangan sih, jangan sampai yang namanya pacaran itu kan udah nggak boleh. Apalagi ya berdua-duaan, terus malam lagi Ustazah. Apalagi kan biasanya namanya bukber ini kan dari maghrib ya, otomatis ya bisa sampai malam, sampai sholat tarawih. Ya harapannya sih jangan ya Ustazah, nanti takutnya kalau misalkan menimbulkan fitnah-fitnah.
Iya Ustazah, jadi harus banyak pertimbangan memang kalau mau bukber bareng nih. Jangan sampai niatnya mau dapat pahala silaturahmi, malah dapat dosa ikhtilat. Astagfirullahaladzim. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang seperti itu ya Ustazah. Amin. Wah seru banget nih bincang-bincang kita hari ini Ustazah. Ya seru ya Ustazah. Habis ini kita bukber nih. Bisa, Ustazah. Semoga apa yang tadi bisa kita sampaikan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman, bagi sahabat Siman semua, khususnya untuk kita pribadi berdua ya Ustazah. Iya Ustazah, jadi semoga kita tetap bisa menjalin silaturahmi dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat Siman, sampai ketemu lagi di acara podcast berikutnya. Bundle for Ramadan, puasaku totalitas, ibadahku berkualitas, belajarku tuntas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.